menggunakan masker seperti ini kan istilahnya hal baru buat masyarakat di sini, jadi dianggap lelucon. Artinya lihat orang pakai masker ini takut dengan corona. Masyarakat belum begitu sadar karena mungkin minimnya pengetahuan tentang bahaya daripada virus corona ini, sehingga mereka mungkin tidak menggunakan APD, atau mungkin ada beberapa organisasi itu melakukan aksi sosial dalam hal ini pembagian masker, karena memang sekarang harga masker sangat-sangat meningkat. Dari yang awalnya cuma 1-2 ribu jadi 15 ribu dan seterusnya. Karena memang semua orang sudah tahu bahwa ini betapa urgentnya ini masker. Nah, karena harga yang sedemikian melonjaknya, maka ada beberapa organisasi kepemudaan, bahkan Pemda sendiri sudah melakukan aksi bagi-bagi masker kepada masyarakat. Nah, bahkan ada di beberapa daerah juga sudah mulai melakukan PSBB ya, kayak isolasi berskala besar gitu. Tapi masih tetap saja seperti itu. Kira-kira kiat apa yang harus kita lakukan agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan coronavirus ini? Mungkin dari tenaga kesehatan yang memberikan pernyataan atau memberikan jawaban untuk solusi dan kiat kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan kiat-kiat yang yang akan disampaikan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dengan COVID-19 terkait dengan penggunaan masker. Sebenarnya yang pertama yang harus kita sadari, virus tidak berpindah kalau orang yang tidak berpindah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ketika masyarakat menggunakan masker, kenapa dihimbau terus untuk menggunakan masker? Karena akan mengurangi bahaya. Artinya bahayanya cukup kecil ketika kita berdekatan dengan orang yang lain. Makanya harus ada jaga jarak minimal 1-2 meter. Itu yang menjadi. Kemudian untuk merubah pola hidup masyarakat itu kita memang butuh waktu yang agak lama. Artinya ekstra kerja dari sini. Di sini ada tim komunikasi resiko. Di situ mereka punya bagian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan penggunaan masker, kegunaan penggunaan masker. Mungkin saya seperti itu. Oke, untuk saudara yang dari GMKI, kira-kira melihat situasi seperti sekarang dari saudara sendiri, mungkin mewakili teman-teman muda kita, kiat apa yang harus kita lakukan agar bisa menyadarkan masyarakat betapa berbahayanya virus ini? Maka kita harus menggunakan APD sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan dan sudah ditetapkan oleh negara kita. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, jadi baik. Tentu pertama yang kita lakukan adalah kita harus taat protokol kesehatan seperti yang Abang katakan tadi. Pemerintah sudah mengedukasi, tetapi masyarakat juga bukan, tetapi lebih pada kesadaran masing-masing. Sebagai masyarakat sudah taati peraturan pemerintah, dan kita juga harus tampil sebagai kesatria untuk memutuskan mata rantai virus corona. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Sepanjang pembahasan kita tahu betapa berbahayanya virus ini. Karena memang kalau dilihat dari segi risiko kematian, memang real dan faktanya menyatakan bahwa coronavirus ini risiko kematiannya lebih kecil daripada penyakit-penyakit lokal seperti DBD atau demam berdarah, malaria, bahkan
pernah di masa kecil saya dan mungkin masa kecil kita pernah mendengar kasus yang namanya kolera. Penyakit sakit perut itu tuh banyak sekali merenggut nyawa. Tapi tetap tak bisa kita pungkiri di zaman semakin modern ini, setiap penyakit tetap saja berbahaya. Namun dari segi berbahayanya itu, ada saudara-saudara kita di lingkungan kesehatan berani memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang secara manusia kita berpikir bahwa itu di luar daripada logika, tidak rasional. Dia tahu bahaya tapi kenapa turun? Mungkin saudara Hans bisa menceritakan sedikit betapa perjuangannya untuk memastikan bahwa masyarakat kita di lingkungan kita dalam keadaan yang tidak apa-apa. Mungkin waktu dan tempat saya berikan. Oke, baik. Ini terkait suka duka ya, suka duka pelayanan. Nah, di sini yang pertama yang saya sampaikan, ini pertama misi kemanusiaan. Dari misi kemanusiaan, apa yang menjadi tugas kita akan kita kerjakan. Jadi ini bagiannya kami, bagian laboratorium, misalnya pengambilan swab. Pengambilan swab kita di sini sudah, ya kemarin ada 64. Itu mulai dari jam setengah 4 subuh sampai jam 5. Jadi waktu yang kita harus kerja dari subuh, kemudian ya kalau kita bilang meninggalkan anak istri pasti iya. Kita meninggalkan anak istri untuk memang tugasnya kita di situ. Jadi mau tidak mau kita harus kerjakan. Itu misi kemanusiaan. Yang menjadi satu hal yang sangat disesalkan di sini yaitu ketika kita berjuang seperti itu kemudian di belakangnya masyarakat masih menganggap biasa. Kita juga punya keluarga. Jadi kedepannya ketika sudah diterapkan new normal life, garda terdepan bukan tenaga kesehatan, tetapi masyarakat itu sendiri. Siapa yang kuat, dia bertahan. Pasti akan seperti itu. Jadi kembali kesadaran masyarakat itu ditekankan di situ. Kita kerja dari jam berapa, kemudian jam berapa, itu memang tugasnya kita. Nah, untuk mengerjakan hal seperti ini yang perlu saya sarankan, kalau bisa untuk tenaga laboratorium, pemerintah perhatikan agar bisa merekrut kembali tenaga-tenaga laboratorium. Karena kita di Sumba Barat Daya sangat minim sekali dengan tenaga laboratorium. Jadi ini catatan saya supaya kita sama-sama mengerjakan apa yang menjadi tugas kita terkait penanganan COVID-19. Terima kasih, dan itu sangat luar biasa. Suka-dukanya lebih dari 12 jam berjuang. Di saat yang lain belum bangun, tenaga kesehatan kita sudah di lapangan berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawa. Kenapa saya katakan mempertaruhkan nyawa? Jika saja terpapar, akan sangat berbahaya, bisa merenggut nyawa. Sungguh luar biasa, patut kita apresiasi. Dari pernyataan dan cerita saudara kita dari tenaga kesehatan tadi, kita simpulkan bahwa memang tenaga kesehatan kita di bidang laboratorium di Sumba Barat Daya sangat kurang. Sedikit saya lempar ke organisasi kemahasiswaan agar bisa memikirkan bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan agar tenaga kesehatan yang kurang ini bisa mungkin sesegera mungkin diperhatikan. Oke, jadi baik, terkait dengan tenaga kesehatan tadi yang bagian laboratorium yang seperti yang abang katakan tadi sangat minim di Kabupaten Sumba Barat Daya, perlu pemerintah perhatikan itu. Jadi yang pertama, pemerintah harus memberi ruang kepada masyarakat atau mahasiswa yang siap untuk kuliah. Jadi
memberi ruang untuk kuliah di bagian bidang laboratorium. Lalu yang kedua, membuka ruang kepada tenaga CPNS untuk bagian laboratorium. Kalaupun tidak di CPNS, tenaga kontrak juga itu harus diangkat. Itu yang ketiga. Mungkin kira-kira begitu saja. Soal minimnya tenaga kesehatan bidang laboratorium kesehatan, mungkin kita sedikit tercerahkan dan sedikit mendapat sebuah solusi. Kita kembalikan ke Pemda soal mungkin pengangkatan tenaga kontrak dari bidang kesehatan dalam artian tenaga laboratorium CPNS, atau lebih khusus lagi untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan, dalam hal ini kesehatan laboratorium. Mungkin saja pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, bisa membuka peluang pada siswa-siswa kita yang di kelas 3 dalam tanda kutip SMA jurusan IPA untuk diberikan beasiswa dengan klausul selesai sekolah mengabdi di daerah ini dari bidang tenaga laboratorium, agar kekurangan tenaga kesehatan bidang laboratorium itu dapat teratasi.